Kiai gini, Habib, tadi kan Kiai Muin sudah membahas masalah COVID nih. Saat ini fenomena pandemi COVID di DKI Jakarta cukup sangat luar biasa. Jakarta dikatakan zona hitam, mungkin hitam pekat Kiai, gitu Bib. Kalau daerah kan katanya zonanya merah. Nah, peran NU DKI Jakarta, apalagi ini dua tokoh wakil ketua Tanfidiyah nih, selain ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah, win-win solusi apa yang dilakukan oleh NU DKI untuk bisa menyelesaikan struktur dari atas ke bawah agar satu bahasa untuk penanganan COVID, sehingga COVID ini hilang dari DKI bahkan Indonesia. Monggo, Bib. Penanganan, saya akan kembali lagi tadi beliau Kiai Muin lahiriah batiniah. Penanganan yang efektif, yang pertama hati kita bersihkan dulu, jangan nyinyir. Tahu nyinyir? Pokoknya apa yang dibuat nggak demen aja, mau benar mau salah dia nggak demen, udah itu yang namanya nyinyir. Hatinya udah hasut duluan, dengki, udah. Nah, secara lahiriah dokter sudah turun menganalisa. Terus kita ini yang nggak tahu, bukan ahlinya, nyinyir. Oh, ini negatif pendapatnya. Nabi sudah menjelaskan, yang bukan ahlinya diserahkannya, kelar. Yang bukan ahli jangan komentar, maksudnya begitu, ya kan? Nah, inilah fenomena yang merusak alam, yang dikatakan fasadun kebir, akan jadi ada kerusakan besar. Ini salah satunya, alamatnya seperti ini udah. Ya, maksud saya, pribadi saya, udah yang bukan ahlinya diamlah. Masuk komentar macam-macam dah. Berbuat fa'malu, bisa gak di mereka? Salah satunya lagi ialah secara lahiriah kita harus menjaga dengan apa? Bisa gak kita sebagai orang Nahdlatul Ulama atau orang Nahdiyin, terutama khususnya orang NU lah kita ini, atau umumnya siapapun pecinta Nabi Yuna Muhammad yang maka umat Nabi Yuna Muhammad, untuk mengkanter secara lahiriah dan batiniah ini bisa gak dikomben? Tolong jaga wudu, bisa gak? Lahiriah kita dengan vaksin melaksanakannya. Yang kedua, lahiriah plus batiniah pegang udu. Berudu kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad, insya Allah bisa mengkanter hati kita, bisa mengkanter yang nama penyakit wabah. Kalau orang nggak punya udu, pasti hatinya dengki, itu mutlak. Tapi kalau orang pegang udu, dia akan mutadayyin. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar jelak tenang di jalan agamamu. Itu pasti dan terjaga. Salah itu. Yang kedua lagi satu, suntik. Oke, kita sudah suntik. Kalau bisa dari makanannya, suplemen dan sebagainya. Dan ingat, kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bisa kalau di rumah minum zam-zam. Zam-zam ini tergantung niat yang minumnya. Kalau niatnya buat kesembuhan, insya Allah bisa. Mudah-mudahan ya pihak TNI Polri bisa nyiapin zam-zam juga ya. Amin. Ya bukan vaksin saja ya istilahnya. Kedepannya ini, ya ini salah satunya. Nah, ya intinya ini, yuk mari bisa kita bergandengan tangan menjaga kesehatan. Ya, ini ajaran Nabi Yuna Muhammad. Agamanya apapun, siapapun orangnya, itu anjuran agama mereka pasti juga mengajarkan kesehatan. Ya makanya tadi Kiai Muin bilang kita udah bersih-bersih PWNU, ya alhamdulillah kita bersih-bersih PWNU kemarin. Ya itu ya
bagian ikhtiar lahiriah, dan insya Allah tempatnya PWNU DKI menjadi mambaul batiniyah, sumbernya kebatinan ma'rifatullah yang di tempatnya nantinya. Nah, sering-seringlah kita istilahnya baca doa, sering-seringlah kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak ngeluh hidup ini. Kita hidup banyak ngeluh aja udah. Nah, gara-gara Covid dagang susah. Gara-gara Covid usaha berantakan. Gara-gara Covid, maaf, Pak Jokowi nggak peduli. Gara-gara Covid vaksinnya nggak jelas. Macam-macam. Mau divaksin udah gratis, nolak orang kadang-kadang. Ah, nggak enak tuh vaksin dari Cina. Vaksinnya beginilah begini. Kan ada Majelis Ulama Indonesia, ada BPOM dan lain sebagainya. Ini sudah diteliti kandungannya komposisi apa. Oh, ini halal. Kalau ini misalkan seandainya, wah, terang aja istilah logikanya. Itu udah vaksin B2-nya. Padahal sudah halal, udah keluarkan sertifikat halal, masih juga di counter dan juga dinyinyir bahwa itu ada unsur babinya. Misalkan ini orang-orang karena nggak dilibatkan untuk menjadikan fatwa dalam kehalalan, Ustaz. Tapi kalau dilibatkan, dia nggak akan nyinyir begini, nggak akan istilahnya. Pertama itu kembalikan ke hati dulu lah, hatinya dulu kita bersihkan. Untuk sama-sama kita bisa bergandengan tangan. Yang namanya wabah ini sudah jelas. Nabi Muhammad SAW banyak menggambarkan akan hadir akhir zaman nantinya seperti ini, akan datang akhir zaman seperti ini, dan lain sebagainya, termasuk salah satunya wabah. Ini juga diingatkan oleh Nabi Muhammad dan juga salafuna. Ya mari kita jaga kesehatan. Tolong yang belum vaksin ya divaksin. Ya kita bersama NU melalui PWNU DKI bersama istilahnya TNI Polri-nya kita bergandengan tangan untuk sama-sama terutama masyarakat warga DKI. Dan alhamdulillah saya juga mengajukan, biarpun saya di wakil ketua PWNU DKI, saya juga bisa mengajukan, saya mengajukan juga, bukannya istilahnya saya mentang-mentang pengurus, maaf Yai, tolong dong tempat saya, enggak. Tolong tempat saya enggak, tapi saya bermohon tolong kalau bisa di Majelis Taklim Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jalan Otista Raya 117 Jakarta Timur. Yang bicara ini pimpinan Majelis Taklim, bukan wakil ketua PWNU DKI. Saya mengajukan dan alhamdulillah terdaftar sudah, insya Allah di bulan Oktober di bulan Agustus, insya Allah tanggal 6 atau tanggal berapa ntar kemuin. Maksud saya ya inilah kenapa saya memohon agar ke PWNU. Yang pertama bisa dilihat bahwa Majelis Taklim Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tidak ada perbedaan dengan Nahdlatul Ulama wabil khusus di DKI ini. Ini untuk cermin kami habaib, terutama kita zuriatnya Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, bahwa kami tidak bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Makasih Bib. Terakhir untuk Kiai Muin, bagaimana untuk protokol kesehatan yang akan diberikan atau dipaparkan PWNU DKI Jakarta ke seluruh jajaran dari PC, MWC, bahkan anak ranting. Itu seperti apa yang akan diberikan oleh PWNU? Monggo. Ya. Terakhir. Jadi PWNU ini yang pertama melakukan peran preventif edukatif gitu loh. Dan edukasi kepada jajaran sampai tingkat ranting terkait dengan prokes dan lain sebagainya. Kita sering kali membuat sebuah edaran karena kita paham ada beberapa debatable, ada beberapa salah persepsi terkait dengan surat keputusan gubernur 875 terkait dengan PPKM darurat, terkait poin 7 terkait dengan peribadatan. Kita juga melakukan sosialisasi itu sampai ke tingkat bawah, bahwa NU hanya bisa sifatnya menghimbau tapi tidak bisa memberikan sanksi ya, karena sanksi itu kan di bawah. Bahwa sholat Jumat ditutup tapi masih ada yang sholat Jumat gitu.
Padahal kalau kita berbicara bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri gitu. Jadi kalau kita nggak taat kepada pemerintah, kita harus memberikan contoh ke bawah gitu. Nah ini juga ada angin segar yang dilakukan oleh pemerintah terkait instruksi Mendagri ya nomor 15 tahun 2021 yang bukan menganulir tapi merevisi terkait dengan pasal peribadatan itu. Ini juga nanti menjadi PR kita bersama untuk mensosialisasikan itu gitu. Pada prinsipnya yang pertama banyak keluhan di masyarakat ini terkait bahwa Satgas Covid ada gitu. Tapi yang terpenting di bawah ada nggak kalau relawan Covid sudah banyak tapi relawan isoman. Jadi ada relawan khusus untuk yang menangani isoman. Kadang-kadang ketika yang isoman itu mau beli obat itu susah gitu. Apa dia kemudian mau gedor-gedor orang dulu lah, ini keluhan di bawah. Ya tolong pemerintahan beserta jajarannya sampai tingkat bawah ini harus ada sosialisasi itu ya, karena ini juga nanti dari mungkin PWNU sampai tingkat jajarannya ini akan membuat semacam itu. Yang kedua, PWNU ini mencoba untuk taat kepada aturan pemerintah gitu kan, terkait dengan prokes terkait dengan peribadatan. Kalaupun kemudian dari instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 itu dianulir, maka saya juga bermohon terhadap masing-masing nih pemerintahan gubernur sampai tingkatan bawah, terutama terkait dengan penyemprotan disinfektan secara kontinu kepada rumah ibadah. Ya rumah ibadah itu bukan hanya masjid, musola gitu kan, tapi rumah ibadah itu ada wihara, ada gereja dan lain sebagainya, yang ini juga harus kontinu dan ini harus dipikirkan apakah itu nanti melalui RT RW-nya atau melalui relawannya atau melalui itu hanya teknis lah. Teknis bagaimana pemerintah melaksanakan itu. Dan yang terpenting lagi, PPKM ini kan berbicara pemerintah hanya bisa membuat aturan, tapi pemerintah juga harus bisa membuat solusi gitu. Terkait bahwa ketika PPKM darurat dilaksanakan, checkpoint sana sini terkait dengan pembatasan mobilitas dan lain sebagainya, ini berhubungan juga dengan yang namanya perut gitu loh. Lah perut, urusan perut ini urusan yang lain, katanya suruh jaga imun gitu kan. Tapi kalau perutnya kosong itu juga nanti imannya bisa luntur gitu, apalagi imunnya ini. Jadi terkait dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama di DKI Jakarta, ketika PPM diberlakukan, maka pemerintah harus bisa mengantisipasi terkait dengan kebutuhan masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Kalau Jawa Timur kan juga adalah untuk warganya yang terkait dengan terkena PPKM, itu juga memberikan semacam stimulan kepada warganya untuk ketahanan pangannya gitu. Ini yang penting, bahwa kita harus menjaga ketahanan tubuh, tapi ketahanan pangan juga harus diperhatikan. Jadi dari saya ini, terutama Wakil Ketua PWNU, nanti Habib Salim mungkin juga akan menyampaikan closing statement-nya. Ya saya berharap pemerintah harus memperhatikan ketika membuat aturan, juga perangkatnya harus dibuat, sosialisasikan sampai ke tingkat RT dan RW, kemudian buat yang namanya kebutuhan masyarakatnya, baik itu nanti penyemprotan disinfektan di masing-masing, juga didata juga terkait dengan relawan isomannya gitu. Juga kebutuhan lahirnya lah masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mungkin Habib nanti akan melengkapi terkait dengan peran NU ya terhadap Covid ini. Makasih Kiai Muin. Habib, ini terakhir.
apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Muin nanti bisa ditambahkan oleh Habib, dan kiranya kurang sempurna kalau nanti di akhir pembicaraan kita kira sudinya Habib tutup dengan doa. Monggo Habib, terakhir Habib. Saya sebagai warga negara Indonesia, ya keturunan Arab dari golongan habaib, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun daerah yang telah bersusah payah memutus mata rantai COVID. Tetapi ikhtiar ini pun sebagai masyarakat, kalau kita tidak sama-sama mensukseskan atau nggak mau divaksin, yang rugi kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Karena itu sifatnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat vaksin ini. Ya istilahnya vaksin ini juga dibiayai dari uang rakyat, dan juga diproses melalui pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, kembalikan kepada rakyat. Salah kalau kita sebagai rakyat nggak memanfaatkan juga hasil daripada keringat kita sendiri, Ustadz. Iya. Ya. Yang kedua, kembali kepada peraturan. Pencegahan itu penting. Tapi lebih penting adalah kita bisa gak kita bersosialisasi, menahan diri untuk sama-sama tidak menyebarkan COVID kemana-mana. Bisa gak kita? Oke, kalau kita bisa, tapi tolong dong, misalkan ini bukan menyinggung Pemprov DKI, tidak, bukan menyinggung sifat pemerintahnya, tidak, tetapi tolong. Kalau kita lihat dari ujung ke ujung, maaf, itu kan udah trotoar. Trotoar nih kalau kita dari misalkan trotoar dari misalnya di tengah-tengah tempat untuk jalan, tapi digunakan untuk pedagang-pedagang yang notabennya itu fasilitas umum, tapi digunakan untuk pedagang-pedagang. Misalkan maaf, di situ ada macam, ada kuar ini, dagang ini, nasi goreng dan lain sebagainya. Yang rencananya kita sama-sama dari kemarin PPKM itu yang darurat memutus mata rantai COVID, vaksinasi. Tetapi kalau ini dibiarkan, mereka makan di tempat, mereka kumpul di sana. Nah ini mau bikin apa? Tolong secepatnya ini. Saya minta dan segera hormat, saya mohon ini dilaksanakan. Ya kami juga PWNU DKI nggak tinggal diam. Ayo kita bergandengan. Kenapa tidak sih? Sementara kita dari kalangan Nahdien, Nahdiyat, khususnya PWNU DKI, ayo kita vaksin, kita galakkan vaksin, tetapi di bawah nggak dilaksanakan ketegasan. Gimana akan mata rantai COVID ini akan berhasil? Nah, itu dilema kita juga, Kiai. Tapi ya kita berusaha tetaplah. Kita sebagai warga Nahdien yang tadi beliau katakan, ati Allah, ati Rasul. Kita taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Ya kita juga istilahnya tetap kita menjalankan apapun Pemprov yang ada peraturannya, dan juga ada dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, ya kita sampaikan apa adanya ini. Ya, jangan tersinggung, jangan marah, ya, tapi kan ya kita berusaha bersama-sama vaksin ini bisa sampai ke tangan masyarakat dengan sempurna. Peran penting RT, peran penting RW, peran penting tokoh masyarakat, mau dia kiainya, mau dia habibnya, mau dia pendetanya, mau dia dari apa kalangan Hindunya, Budanya, apa yang campur Bhinneka Tunggal Ika ada di Indonesia ini, mesti wajib berperan aktif, jangan nyinyir. Itu kita kepingin kembali lagi. Contohnya, masjid ditutup, mal dibuka. Dah elah, itu mulu yang di masyarakat sampaikan apa semuanya.
Kalau nggak ngerti agama, tanya sama orang yang ngerti agama. Ini wabah nasional, wabah internasional, keadaan darurat. Kalau bilang sholat Jumat jangan dilaksanakan, Dewan Majelis Indonesia, hendaknya juga MUI dan lain sebagainya, satu suara. Jangan merasa gue punya lembaga, gue MUI punya lembaga sendiri, gue Dewan Majelis Indonesia punya lembaga sendiri. Lo siapa? Lo hidup di Indonesia. Kalau ini nggak sejalan, jangan harap masyarakat akan melihat kebaikan bagaimana untuk mata rantai COVID. Kalau satu terang, hendaknya setiap rumah ibadah melalui Majelis Ulama Indonesia yang ada di DKI, melalui Dewan Masjid Indonesia yang ada di DKI dan lain sebagainya, yuk satu suara dengan Nahdlatul Ulama melalui PWNU DKI bergandengan tangan informasikan ke bahwa masjid dilarang untuk melaksanakan sholat dan Jumat dan digantikan oleh sholat duhur. Karena ini zona merah DKI. Karena ini DKI zona hitam. Nah ini kalau kita sendiri sebagai ulama nggak bisa menjadi rahmatan lil alamin untuk warga DKI ini, kef bagaimana kita akan menghadap Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi anjurkan, jagalah kebersihan sebagian daripada iman. Kalau udah orang nggak punya iman, pasti dia tidak akan menjaga kebersihan dirinya, maupun kebersihan rumah tangganya, maupun kebersihan di masjidnya, karena imannya tipis, pasti akan nyinyir. Ya mudah-mudahan kami berharap pemerintahan pusat, pemerintahan daerah ini bisa bergandengan tangan, Kiai. Ya, kita sebagai warga Nahdien siap apabila kita dilibatkan untuk dibantu untuk sama-sama membersihkan mobil khusus Jakarta daripada zona merah atau zona terlarang. Yuk, mari ke tokoh agamanya, baik kiainya, ulamanya, para habaibnya, pendetanya, dan lain-lainnya, tokoh agama manapun yang agama diakui di Indonesia. Yuk kita satu suara untuk mendukung yang namanya vaksin ke masyarakat dan sekaligus memutus mata rantai COVID-19 sampai bumi Indonesia ini betul-betul sehat semuanya. Ya Allah, kalau bicara doa saya bingung sebenarnya doa. Tapi kalau dipaksakan, ya karena saya bukan ahli doa ya, ada yang beli banyak. Tapi doa yang saya dapat dari orang tua saya, yang dia dapat dari bapaknya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang dia dapat Habib Salim daripada gurunya, dari Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai ke tangan sahabat Nabi Yuna Muhammad, sampai ke tangan ahli bait Rasul, sampai ke tangan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya adalah doa yang disebut dakwatul muttorin, doanya orang-orang kepepet yang Habib Salim, saya punya kakek ini bin Ahmad bin Jindan, dia dapatkan langsung daripada gurunya sampai diajarkan langsung oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahibul Inat, ya bin Salim wa ahlaha. Mari sama-sama kita baca doa yang insya Allah nanti pertengahan doa ini ada kalimat permohonan hajat kita. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan doa ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain, dan saya juga memberikan ijazah untuk orang lain. Silakan dan gunakan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk orang-orang dekat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kashifal gurbi, mujiba da'watul muttorin, rahmana dunya wal akhirah, wa rahimahuma anta tarhamuni rahmatan tuqnini biha, wasahil amri wa ma'ashi waqdi hajati. Sebutkan hajatnya.
wa wasi' rizqi wa sakharli qulub jami' khalqika fi asra'in waqtin wahin min ghairi bu'sin wala dararrin wala syarrin wala malalin bihaqqi kitabikal maisun wa nabiyyukal maimun wal ismikal a'zam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna 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 bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 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 wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Habib, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kiai Muin juga terima kasih atas bincang-bincang kita. Ingin hati banyak yang kita bincangkan, namun karena waktu yang memang terbatas, sekali lagi kami ucapkan masih banyak atas waktunya dan kehadirannya. Pemirsa Al-Baghdadi TV yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita bersama dua tokoh dari PWNU DKI Jakarta. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Saya Kusuma Wijaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.